Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Dan kali ini saya masih akan membahas tentang bisnis janggal jagung ya. Karena dari beberapa video yang sudah saya terbitkan di CMTV ini, ada banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana cara memulai bisnis janggal jagung ini supaya bisa memberikan sebuah keuntungan, atau supaya bisa mengukur bahwa memang di satu tempat ini atau Anda bisa melaksanakan menjalankan bisnis janggal jagung ini dengan benar, dengan tepat gitu ya, tidak sampai salah prediksi kemudian merugi jutaan rupiah. Nah, kali ini saya akan memandu Anda bagaimana cara memulainya. Karena begini, jadi di beberapa video saya tentang janggal jagung itu kan banyak sekali ya. Kalau Anda track atau kalau searching di channel CMTV ini, mungkin Anda bisa menemukan belasan bisnis janggal jagung videonya ya. Nah, di situ banyak yang bertanya atau menginformasikan bahwa di tempat tinggalnya itu janggal jagung begitu berlimpah. Satu contoh begini, di daerah Lampung juga sempat saya mendapatkan satu informasi bahwa di situ banyak sekali janggal jagung ya. Apakah bisa dimanfaatkan untuk bisnis gitu? Yang pasti bisa, yang pasti bisa. Karena cara mengelolanya juga cukup mudah gitu ya, tidak terlalu sulit. Artinya prosesnya sederhana. Jadi ada kendala-kendala itu hal yang lumrah, tetapi bisa jadi hal yang lumrah menurut saya, menurut Anda kesulitan gitu ya. Karena ini adalah sebuah bisnis lokal. Oke, kita akan mulai. Jadi waktu itu ada yang bertanya, Pak, di tempat saya itu janggal jagung berlimpah, apakah bisa dikirim ke tempat saya untuk diproduksi? Saya katakan tidak bisa, karena janggal jagung itu kalau sudah digiling kemudian siap dijual, harganya tidak sebanding dengan biaya transport saya mengambil janggal jagung di tempat Anda, gitu ya. Satu contoh misalnya begini, janggal jagung itu misalkan di tempat saya di Mojokerto gitu ya, kemudian tempat Anda di daerah Madiun atau di perbatasan di Ngawi sana, kemudian Anda ingin menjual janggal jagung ke tempat saya, itu akan kalah di transportasi. Jadi satu truk janggal jagung basah dengan kadar air 33% itu paling satu truk bobotnya ya bisa 10 ton, bisa 12 ton ya. Nah, 12 ton katakanlah begitu. Janggal jagung basah 12 ton. Ya apa mampu gitu ya, truk gitu ya. Nah, kalau 12 ton itu kemudian dikirim ke tempat saya, maka transportasinya itu tinggi, 1 juta lebih gitu ya, 1 juta lebih. Kemudian setelah kita giling kering dengan berbagai proses produksi, nah kan nggak nyambung dengan harga jualnya gitu loh, nggak nyambung dengan harga beli saya, harga kulaan saya ke jenengan itu nggak nyambung, sehingga sulit ya, transportasinya saja 1 juta lebih, belum lagi nanti saya beli janggalnya, nah kan nggak bisa. Jadi intinya begini, bisnis janggal jagung ini harus memanfaatkan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, sehingga ketika ada yang bertanya, Pak, di tempat saya janggal jagungnya banyak, ini enaknya gimana? Jalan yang pertama dilakukan adalah dicoba sendiri, diproduksi sendiri, Anda yang produksi, karena harus diproduksi di lokal, tidak bisa dibawa ke sana kemari gitu ya, karena nanti akan kalah di biaya transportasi. Sekali lagi, kalau kita kulaan janggal jagung akan kalah di biaya transportasi. Jadi harus dari kecamatan A ya usahakan mendapatkan janggal jagung dari sekitar situ, lebih dekat, lebih bagus lagi. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan langkah berikutnya adalah ketika janggal jagung sudah ada di sekitar lokasi Anda, jumlahnya lebih dari 12 ton katakanlah dalam 1 minggu itu ya. Oke, berarti kalau janggal jagung di tempat Anda itu lebih dari 1 ton lebih dari 12 ton dalam seminggu, maka Anda layak untuk memproduksi. Langkah yang pertama. Tetapi belum tentu di langkah yang kedua Anda bisa lolos untuk terus melakukan bisnis janggal jagung ini. Nah, langkah yang kedua apa? Begini. Jadi tadi langkah yang pertama bahwa janggal jagung di tempat Anda dalam 1 minggu lebih dari 12 ton itu sudah memenuhi
kapasitas produksi untuk dapat laba gitu ya. Jadi sekali lagi, minimal Anda bisa menyediakan 12 ton dalam 1 minggu. Berarti lolos. Nah, langkah yang kedua adalah Anda mampu nggak mengeringkan 12 ton itu menjadi 6 ton. Gitu ya. Jadi ada kemampuan nggak mengeringkan janggal jagung yang 12 ton dengan kadar air 33% itu diturunkan kadar airnya menjadi 15% dengan sisa bobot kering nanti 6 ton. Sepertinya repot gitu ya. Repot dalam artian kalau dibayang-bayangkan susah. Kalau begitu begini, langkah yang kedua ikuti kata saya. Jadi kalau Anda sudah ada janggal jagung 12 ton dalam 1 minggu, eksperimen dulu dalam skala kecil. Kalau Anda eksperimen dalam skala kecil bisa lolos, maka Anda boleh melanjutkan yang berikutnya. Langkah kecilnya begini. Ada janggal begitu banyak di tempat Anda, lebih dari 12 ton. Ambil 100 kg saja dulu. 100 kg itu paling tidak sekitar 2 gelangsi ya, 2 gelangsi ukuran biasa. Itu 100 kg. 100 kg kemudian jemur sampai kering, sampai kadar airnya 15%. Jadi diukur dulu ya, diukur dulu dengan alat ukur ini, seperti yang ada di background saya ini, alat ukur ini harganya Rp350.000. Kemudian tusukkan ke janggal jagungnya. Itu kalau masih basah kadar airnya sekitar 32% atau 33% atau 30% ya. Nah, jemur sampai kemudian janggal jagung itu ditusuk lagi sampai kadar airnya jadi 15%. Jadi sekali lagi Anda jemur 100 kg janggal tadi, janggal basah di petak atau di lahan Anda. Ukur itu kalau 100 kg biasanya butuh lahan sekitar 3 meter kali 3 meter ya. Jadi 9 meter persegi. Kalau 1 kg 100 kg butuh lahan sekitar 3 meter kali 3 meter, jadi 9 meter persegi. Nah, ingat ya, jadi 100 kg membutuhkan lahan sekitar 3 meter kali 3 meter, 9 meter persegi untuk mengeringkan itu. Nah, kemudian diukur sampai kemudian kadar airnya 15%. Dicatat berapa hari. Kalau Anda mengeringkan itu lebih dari 3 hari, berarti Anda nggak lolos karena sudah melewati batas biaya. Kalau sudah melewati 3 hari itu biayanya sudah membengkak untuk pengeringan, karena itu Anda nggak lolos. Jadi usahakan kering itu sampai sebelum 3 hari sudah kering gitu ya. Nah, pertanyaannya kan harus membeli alat ukur ini kan gitu ya. Alat ukurnya 350 atau 450 kan repot. Kita belum apa-apa kok beli alat gitu ya. Nah, tak ajari yang berikutnya, tidak usah menggunakan alat gitu ya. Jadi begini, cuman agak repot, tapi Anda terbebas dari biaya alat, biaya investasi gitu ya. Tadi kan ada janggal nih, 100 kg atau 2 gelangsi gitu ya. Dijemur dengan lahan 3 meter kali 3 meter atau 9 meter persegi di tempat Anda itu ya. Nah, jemur di situ sampai bobotnya 50 kg. Itu dipastikan sudah 15% kadar airnya. Jadi cara gampangnya, cara alaminya seperti itu. Hari pertama dijemur rata saja, satu lapis ya, karena kan satu janggal segini tebalnya. Jadi satu lapis saja di lahan 9 meter persegi itu. Kemudian kalau sore Anda kumpulkan lagi, ditimbang lagi, bobotnya sudah turun berapa gitu ya. Jemur lagi besoknya, ditimbang lagi. Nah, jemur lagi besoknya, hari ketiga ditimbang lagi sampai bobotnya separuhnya atau 50 kg. Nah, kalau sudah 50 kg berarti itu sudah benar, itu sudah 15%. Nah, kalau Anda bisa menjemur itu di bawah 3 hari dan bisa mengeringkan, maka berarti Anda sudah lolos ya untuk tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga yang sulit. Saya tidak tahu kemampuan teman-teman, apakah punya lahan yang luas untuk menjemur atau tidak. Sekarang dibayangkan saja, ada janggal 12 ton, bahan bakunya 12 ton di tempat Anda. Kemudian tadi kita menjemur 100 kg saja, butuh lahan sekitar 9 meter persegi. Itu 100 kg. Nah, silakan 9 meter persegi ini dikalikan, kalau 1 ton kan berarti 9 kali 10 gitu ya. 9 meter persegi kali 10 kan 900 meter persegi untuk
1 tonnya, 900 meter persegi. Kemudian kalau 12 ton berarti Anda membutuhkan 1080 meter persegi gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda memiliki lahan sebesar 1080 meter persegi untuk mengeringkan jungle jagung basah sebagai bahan baku ini jungle jagung giling tadi ya, yang 12 ton jumlahnya dan harus dikeringkan dalam waktu 3 hari. Jadi ini yang jadi permasalahan. Kalau Anda jungle jagungnya cukup banyak berlimpah di tempat Anda, maka tes yang pertama itu layak atau tidak untuk diproduksi adalah mengeringkan 100 kilo dulu dalam lahan 9 meter persegi. Bisa nggak mengeringkan dalam 3 hari kan gitu. Nah, kalau bisa, kemudian Anda harus melihat lagi apakah Anda punya lahan yang cukup luas untuk mengeringkan 12 ton jungle jagung basah tadi. Nah, ini tahap alami ya. Silakan dites sendiri kecil-kecilan. Sekali lagi, urut-urutannya semacam itu. Silakan dites, dicoba sendiri kecil-kecilan 100 kg terlebih dahulu. Nah, kalau sudah Anda bisa, maka Anda layak untuk melanjutkan proses produksi dengan membeli alat-alat investasi, diantaranya mesin giling, kemudian juga mengelola tenaga kerja yang ada di situ supaya nanti Anda bisa mendapatkan laba. Nah, kalau harganya macam-macam, tergantung lokalnya juga. Ada yang paling rendah Rp800 per kilogramnya, tetapi juga ada yang Rp1.200 per kilogramnya, ada yang sampai Rp1.600 per kilogramnya. Sehingga ini sangat lokal gitu ya. Tetapi ini menarik karena sebetulnya jungle jagung giling ini banyak yang meminati ya, termasuk diantaranya ternak kambing dan juga ternak sapi sebagai bahan makan. Kemudian juga ada industri kertas, ini juga memerlukan sebagai bahan campuran. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.